The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bertanya, mengapa ada hati yang tetap tenang meski hidupnya penuh ujian, sementara yang lain mudah runtuh walau masalahnya kecil? Pernahkah kamu merasa seolah ada kekuatan yang menahanmu dari jatuh lebih jauh, padahal tak ada siapapun di sekitarmu? Atau jangan-jangan selama ini kamu tidak sendirian, hanya saja kamu tidak menyadarinya. Video ini bukan janji keajaiban instan, bukan pula kisah yang dibuat untuk memancing rasa kagum. Ini adalah pengingat lembut tentang sesuatu yang nyata, namun sering diabaikan. Tentang cahaya yang tidak terlihat mata, tetapi bekerja di dalam hati orang-orang yang memilih untuk mengingat Allah. Jika saat ini dadamu terasa berat, pikiranmu lelah, dan jiwamu butuh tempat bersandar, jangan terburu-buru. Duduklah tenang sejenak. Tarik napas perlahan. Biarkan kata-kata ini mengalir tanpa dipaksa. Mungkin bukan kebetulan kamu sampai di sini, karena bisa jadi ada cahaya yang sejak lama ingin mendekatimu. Bab 1. Saat zikir menjadi panggilan langit. Ada satu saat dalam hidup manusia ketika lidah menyebut nama Allah bukan karena kebiasaan, bukan pula karena tuntutan, melainkan karena hati benar-benar rindu. Pada saat itu, zikir tidak lagi sekadar rangkaian huruf, tetapi berubah menjadi getaran ruhani yang halus namun kuat. Ia keluar dari kedalaman jiwa, menembus batas kesadaran, dan naik melewati lapisan-lapisan alam yang tidak tersentuh oleh panca indera. Inilah momen ketika seorang hamba tanpa sadar sedang mengetuk pintu langit, bukan dengan suara keras, tetapi dengan kerendahan hati yang jujur. Zikir yang lahir dari kesadaran seperti ini memiliki cahaya yang berbeda. Ia tidak mencolok, tetapi menenangkan. Ia tidak memaksa, tetapi mengundang. Malaikat mengenali cahaya ini sebagaimana lebah mengenali bunga, bukan karena indahnya suara, melainkan karena kemurnian niat. Maka ketika zikir itu terucap, malaikat-malaikat yang diciptakan dari cahaya mendekat mengelilingi hamba itu dengan penjagaan yang lembut. Mereka hadir tanpa menampakkan diri, namun kehadiran mereka terasa dalam ketenangan yang tiba-tiba turun ke dalam dada. Banyak orang tidak menyadari bahwa kegelisahan yang perlahan mereda saat berzikir bukanlah hasil sugesti, melainkan sentuhan ruhani yang nyata. Malaikat membawa ketenangan sebagai amanah. Mereka menurunkan rasa aman, memperhalus pikiran, dan meredam gejolak batin yang selama ini bergemuruh. Hati yang semula berat menjadi lebih lapang, bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena cahaya mulai mengisi ruang batin yang sebelumnya gelap. Zikir juga menjadi tanda pengakuan terdalam seorang hamba bahwa ia lemah dan membutuhkan Allah. Pengakuan inilah yang paling dicintai langit. Malaikat menyukai hamba yang sadar akan keterbatasannya, karena dari situlah ketundukan sejati lahir. Ketika zikir dilakukan dengan kesadaran ini, malaikat bukan hanya menyertai, tetapi juga mendoakan. Mereka menyebut nama hamba itu di hadapan Allah, membawa doa yang tidak terucap dengan kata-kata, namun penuh harap dan keikhlasan. Inilah awal dari sebuah perjalanan ruhani yang sunyi namun agung. Zikir membuka pintu yang tidak terlihat, menghadirkan cahaya yang tidak kasat mata, dan mengundang makhluk-makhluk mulia untuk menjaga langkah seorang hamba. Dari sinilah penyertaan dimulai, bukan sebagai kemuliaan yang dipamerkan, tetapi sebagai rahmat yang dirasakan. Karena siapapun yang hatinya hidup dalam zikir, sejatinya sedang berjalan di dunia dengan cahaya langit yang menyertainya. Bab 2. Ketika keheningan menjadi tempat turunnya cahaya. Tidak semua kehadiran malaikat ditandai dengan peristiwa besar atau rasa yang menggetarkan. Sebagian justru hadir dalam keheningan yang nyaris tak disadari. Saat seseorang duduk sendiri, menundukkan kepala, dan mengalirkan zikir perlahan dari dalam hati, saat itulah ruang batinnya menjadi lapang. Keheningan ini bukan kekosongan, melainkan kesiapan. Ia seperti tanah yang dibersihkan dari batu, siap menerima hujan rahmat yang turun tanpa suara. Malaikat tidak tertarik pada keramaian jiwa yang dipenuhi tuntutan dan keinginan dunia. Mereka mendekat pada hati yang tenang, yang berhenti sejenak dari mengatur hidupnya sendiri.
Zikir menjadikan hati itu lembut, tidak keras oleh ego, tidak bising oleh keluhan. Dalam kelembutan itulah malaikat menemukan tempatnya, karena cahaya hanya menetap pada ruang yang tidak menolak. Saat malaikat menyertai, seseorang mungkin tidak melihat apa-apa, namun merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Pikiran yang biasanya meloncat kemana-mana mulai tenang. Emosi yang mudah tersulut menjadi lebih terkendali. Ada rasa cukup yang muncul, meski tidak ada yang berubah di luar diri. Itulah tanda bahwa cahaya sedang bekerja, menyentuh bagian terdalam jiwa yang selama ini terabaikan. Kehadiran malaikat juga membawa penjagaan yang halus. Banyak keputusan keliru yang tiba-tiba terasa berat untuk dilakukan. Banyak kata yang hampir terucap namun tertahan. Ini bukan karena takut pada manusia, tetapi karena hati sedang dijaga agar tetap berada dalam kesadaran ilahi. Zikir membuat hati peka, dan malaikat membantu menjaga kepekaan itu agar tidak padam oleh nafsu sesaat. Dalam keadaan seperti ini, seorang hamba mulai memahami bahwa kedekatan dengan Allah tidak selalu ditandai oleh rasa luar biasa. Terkadang ia hadir dalam ketenangan yang sederhana, dalam napas yang teratur, dan dalam zikir yang mengalir tanpa dipaksa. Disitulah malaikat menetap, menemani tanpa mengganggu, menjaga tanpa terlihat, dan menyertai hamba yang memilih untuk tenang bersama Allah di tengah dunia yang riuh. Bab 3. Saat hati mulai mengenali cahaya. Zikir yang terus dijaga perlahan membentuk ruang baru di dalam hati. Ruang ini tidak terlihat, namun terasa nyata bagi siapapun yang jujur merasakannya. Ia seperti tempat teduh di tengah panasnya perjalanan hidup. Di ruang inilah hati mulai belajar membedakan antara suara nafsu dan bisikan nurani. Malaikat mendampingi proses ini dengan kesabaran yang tidak tergesa, karena perubahan sejati tidak lahir dari paksaan, melainkan dari kesiapan batin yang tumbuh perlahan. Ketika hati mulai mengenali cahaya, seseorang akan merasakan keanehan yang lembut. Hal-hal yang dulu tampak biasa kini terasa berat jika menjauhkan diri dari Allah. Sebaliknya, hal-hal kecil seperti zikir singkat, doa lirih, atau sekadar diam dalam kesadaran ilahi terasa begitu bernilai. Ini bukan karena dunia berubah, melainkan karena cara memandang dunia telah disentuh oleh cahaya. Malaikat membantu membuka pandangan batin ini, agar hati tidak lagi mudah tertipu oleh kilau yang semu. Cahaya yang menyertai orang berzikir tidak membuatnya merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru sebaliknya, ia semakin mengenal kelemahannya sendiri. Semakin sering berzikir, semakin jelas betapa rapuhnya diri tanpa pertolongan Allah. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati yang alami, bukan dibuat-buat. Malaikat mencintai keadaan seperti ini karena kerendahan hati adalah bahasa yang mereka pahami dengan sempurna. Dalam penyertaan itu, hati menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda kebaikan. Ada dorongan lembut untuk berbuat benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ada rasa tidak nyaman saat hendak berbuat salah, meski tidak ada konsekuensi duniawi. Semua ini bukan karena ketakutan berlebihan, tetapi karena cahaya sedang menjaga arah. Malaikat tidak mengendalikan kehendak manusia, namun membantu menajamkan kesadaran agar pilihan yang diambil lebih dekat kepada ridha Allah. Pada titik ini, zikir tidak lagi terasa sebagai amalan terpisah dari kehidupan. Ia menyatu dengan napas, langkah, dan keputusan sehari-hari. Hati yang terbiasa mengingat Allah menjadi tempat yang ramah bagi cahaya. Dan selama cahaya itu dijaga dengan kejujuran, malaikat akan terus menyertai, bukan sebagai penampakan yang menakutkan, tetapi sebagai penjaga setia yang memastikan hati tetap hidup, lembut, dan terarah menujunya. Bab 4. Penjagaan yang bekerja tanpa suara. Ketika zikir telah menjadi kebiasaan hati, penjagaan malaikat mulai bekerja dengan cara yang hampir tak pernah disadari. Tidak ada tanda dramatis, tidak ada perasaan diistimewakan, namun hidup perlahan terasa lebih terarah. Langkah yang diambil tidak selalu mudah, tetapi jarang berujung pada penyesalan yang dalam. Seolah ada tangan tak terlihat yang mengarahkan arah, menahan langkah saat hampir tergelincir, dan mendorong perlahan ketika hati ragu untuk berbuat baik. Penjagaan ini tidak menghilangkan ujian, karena ujian adalah bagian dari pertumbuhan ruhani. Namun malaikat menjaga agar ujian tidak merusak iman.
Saat beban terasa berat, hati tidak runtuh sepenuhnya. Ada kekuatan halus yang membuat seseorang tetap mampu berdiri, meski dengan air mata. Zikir menjadi titik sandaran, dan malaikat memastikan sandaran itu tidak goyah oleh bisikan keputusasaan. Seringkali seseorang baru menyadari penjagaan ini setelah waktu berlalu. Ia mengingat keputusan yang hampir diambil, kata-kata yang nyaris terucap, atau jalan yang hampir ditempuh, lalu menyadari betapa berbahayanya semua itu. Keselamatan yang datang tanpa direncanakan bukanlah kebetulan. Ia adalah buah dari zikir yang mengundang penjagaan. Dan malaikat adalah bagian dari mekanisme ilahi yang bekerja dalam keheningan. Penjagaan malaikat juga terlihat dalam cara hati merespons keadaan. Saat dipuji, hati tidak melambung berlebihan. Saat dicela, hati tidak hancur sepenuhnya. Ada keseimbangan yang terjaga karena zikir menancapkan kesadaran bahwa segala sesuatu datang dari Allah dan kembali kepadanya. Malaikat membantu menjaga keseimbangan ini agar hati tidak terombang-ambing oleh penilaian manusia yang berubah-ubah. Pada tahap ini seseorang mulai memahami bahwa kedekatan dengan Allah bukan tentang merasa selalu kuat, tetapi tentang tetap terjaga saat lemah. Zikir menjadi lentera, dan malaikat menjaga agar lentera itu tidak padam oleh angin kehidupan. Selama hati terus kembali mengingatnya, penjagaan itu akan tetap ada. Bekerja tanpa suara, tanpa tuntutan, dan tanpa pernah meminta balasan. Selain agar hamba itu tetap berjalan menuju cahaya yang telah lebih dulu menyertainya. Bab 5. Ketika zikir menjadi nafas kehidupan. Pada suatu titik yang halus namun menentukan, zikir tidak lagi terasa sebagai aktivitas yang dilakukan, melainkan sebagai keadaan yang dijalani. Ia menyatu dengan napas, hadir di sela-sela kesadaran tanpa dipanggil. Hati yang telah lama dibiasakan mengingat Allah akan melakukannya secara alami, sebagaimana mata yang terbuka menerima cahaya tanpa harus diminta. Inilah fase ketika zikir berhenti menjadi usaha dan berubah menjadi kehidupan itu sendiri. Dalam keadaan ini, malaikat tidak datang sebagai tamu, tetapi sebagai penjaga yang menetap. Mereka mengenali hati yang hidup, hati yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh kelalaian. Zikir yang terus mengalir menjaga kesadaran agar tidak tenggelam terlalu lama dalam urusan dunia. Seseorang boleh sibuk, boleh lelah, boleh terjatuh, tetapi hatinya tahu kemana harus kembali. Dan malaikat memastikan jalan pulang itu tetap terbuka. Orang yang sampai pada fase ini seringkali tidak merasa istimewa. Justru ia merasa biasa, bahkan sering merasa kurang. Namun di balik rasa biasa itu, ada keteguhan yang tidak mudah goyah. Saat cobaan datang bertubi-tubi, ia tidak selalu kuat, tetapi ia tidak lari. Saat kenikmatan datang, ia bersyukur tanpa merasa memiliki. Keseimbangan ini bukan hasil latihan mental semata, melainkan buah dari zikir yang dijaga dan penjagaan yang menyertainya. Malaikat dalam penyertaan ini tidak hanya menjaga dari keburukan, tetapi juga menuntun pada pilihan-pilihan yang lebih bersih. Hati menjadi lebih cepat sadar ketika niat mulai menyimpang. Ada rasa gelisah yang lembut saat langkah menjauh dari kejujuran. Sebaliknya, ada ketenangan yang dalam ketika memilih jalan yang lurus, meski berat. Semua ini terjadi tanpa paksaan, karena kehendak tetap milik manusia, namun kesadaran telah diperhalus oleh cahaya. Pada akhirnya, zikir yang menjadi napas kehidupan membentuk seorang hamba yang berjalan di bumi dengan wajah manusia, tetapi dengan orientasi langit. Ia hidup di dunia, bekerja, berinteraksi, dan memikul tanggung jawab, namun hatinya tidak terikat sepenuhnya. Malaikat menyertai langkahnya bukan untuk mengangkatnya di mata manusia, tetapi untuk menjaganya tetap rendah di hadapan Allah. Dan selama zikir itu terus hidup, penyertaan itu tidak akan pergi, karena cahaya selalu setia pada hati yang memilih untuk mengingat sumbernya. Bab 6. Saat tabir batin mulai menipis. Seiring zikir yang terus dijaga, sesuatu yang sangat halus mulai terjadi di dalam diri. Tabir batin yang selama ini menutup kesadaran perlahan menipis. Tabir itu bukan dinding nyata, melainkan lapisan kelalaian yang terbentuk dari kebiasaan lalai, ambisi yang berlebihan, dan cinta dunia yang tidak teratur.
Zikir tidak merobek tabir itu secara tiba-tiba, karena perubahan yang mendadak seringkali melukai. Ia menipiskannya dengan kelembutan, hingga cahaya mulai masuk tanpa menyilaukan. Pada fase ini, seseorang mulai merasakan kepekaan yang berbeda terhadap hidup. Ia tidak serta-merta menjadi suci, namun menjadi lebih sadar. Kesalahan terasa lebih cepat disadari, bukan untuk disesali berlarut-larut, tetapi untuk segera kembali. Malaikat menyertai proses ini dengan penjagaan yang penuh hikmah. Mereka membantu menjaga agar kesadaran yang baru tumbuh tidak padam oleh keputusasaan atau kesombongan tersembunyi. Ketika tabir batin menipis, hati menjadi lebih jujur pada dirinya sendiri. Topeng-topeng yang dulu terasa perlu perlahan ditanggalkan. Seseorang tidak lagi terlalu sibuk terlihat baik, tetapi lebih fokus untuk menjadi benar di hadapan Allah. Kejujuran batin inilah yang membuat malaikat betah menyertai, karena cahaya hanya menetap pada ruang yang tidak dipenuhi kepura-puraan. Pada tahap ini pula, pandangan terhadap takdir mulai berubah. Apa yang dulu dianggap sebagai musibah, semata kini dipahami sebagai panggilan untuk mendekat. Apa yang dulu dianggap keberhasilan mutlak kini dilihat sebagai amanah. Perubahan cara memandang ini bukan hasil perenungan intelektual semata, melainkan buah dari zikir yang menghidupkan rasa. Malaikat membantu menenangkan hati agar mampu menerima kenyataan tanpa memberontak, namun juga tanpa pasrah yang kosong. Dengan menipisnya tabir batin, seseorang mulai merasakan kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Allah terasa dekat tanpa perlu dicari jauh-jauh. Zikir menjadi jembatan yang kokoh, dan malaikat menjadi penjaga di sepanjang jembatan itu. Selama hati tetap rendah dan mau kembali setiap kali tergelincir, cahaya akan terus menyertai, menuntun langkah demi langkah, menuju pengenalan yang lebih dalam, lebih jujur, dan lebih menenteramkan. Bab 7. Ketenangan yang tidak tergantung keadaan. Pada tahap ini, seseorang mulai mengenal jenis ketenangan yang tidak bergantung pada situasi luar. Ia bukan ketenangan karena masalah selesai, bukan pula karena hidup menjadi mudah. Ketenangan ini hadir di tengah keadaan apa adanya. Zikir yang terus hidup di dalam hati membuat seseorang tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh naik turunnya peristiwa. Ia tetap merasakan sedih, kecewa, dan lelah, namun semua itu tidak lagi mencabutnya dari kesadaran akan Allah. Malaikat menyertai ketenangan ini dengan penjagaan yang lembut. Mereka menjaga agar hati tidak larut terlalu jauh dalam emosi yang melemahkan. Saat kesedihan datang, hati tidak tenggelam dalam putus asa. Saat kebahagiaan datang, hati tidak mabuk oleh rasa memiliki. Ada jarak yang sehat antara perasaan dan jati diri. Jarak inilah yang menjaga kewarasan batin dan malaikat membantu mempertahankannya. Orang yang berada pada fase ini sering terlihat biasa di mata manusia. Ia tidak selalu tampak ceria, tidak selalu berbicara tentang hal-hal besar. Namun ada kedalaman dalam sikapnya. Ucapannya terjaga, tindakannya terukur, dan reaksinya tidak berlebihan. Semua itu lahir dari hati yang sering kembali kepada zikir dan dari penjagaan yang terus bekerja di balik layar kehidupan. Ketenangan yang tidak tergantung keadaan juga membuat seseorang lebih sabar dalam menghadapi manusia. Ia tidak mudah tersulut oleh kesalahan orang lain karena ia mengenal betapa sering dirinya sendiri tergelincir. Empati tumbuh bukan karena teori, tetapi karena kesadaran akan kelemahan bersama. Malaikat menyukai hati yang lembut seperti ini karena kelembutan adalah refleksi cahaya yang telah lama menetap. Pada titik ini, hidup tidak lagi dilihat sebagai medan pertarungan yang harus dimenangkan, tetapi sebagai perjalanan yang harus dijalani dengan jujur. Zikir menjadi penunjuk arah dan malaikat menjaga agar arah itu tidak hilang saat jalan berliku. Selama hati tetap bersandar kepada Allah, ketenangan ini akan terus menyertai, bukan sebagai hadiah sesaat, tetapi sebagai keadaan batin yang tumbuh dari kedekatan yang terus dipelihara. Bab 8. Doa yang berjalan di atas cahaya. Ketika zikir telah menetap di dalam hati, doa tidak lagi lahir dari kegelisahan semata, tetapi dari kedekatan. Ia tidak selalu panjang, tidak selalu terucap dengan kata-kata yang sempurna, namun mengandung kejujuran yang dalam. Pada fase ini, seseorang berdoa bukan untuk mengubah takdir sesuai keinginannya, melainkan untuk diselaraskan dengan kehendak Allah.
Zikir menyiapkan ruang batin agar doa lahir dari tempat yang bersih, dan di sanalah cahaya mulai mengiringinya. Malaikat menyertai doa semacam ini dengan cara yang halus namun penuh makna. Mereka tidak membawa doa sebagai tuntutan, tetapi sebagai pengakuan ketergantungan seorang hamba. Doa yang dibingkai zikir memiliki aroma kerendahan hati, dan aroma inilah yang dikenali oleh langit. Maka doa itu berjalan, bukan sendirian, tetapi ditemani cahaya yang menenangkan, melewati batas-batas yang tidak bisa ditembus oleh kata-kata biasa. Seringkali jawaban atas doa tidak datang dalam bentuk yang diharapkan, namun hati yang telah terbiasa berzikir tidak mudah kecewa. Ia memahami bahwa jawaban Allah selalu tepat, meski tidak selalu cepat. Malaikat membantu menjaga pemahaman ini agar hati tidak berubah menjadi keluhan. Mereka menenangkan kegelisahan, menguatkan kesabaran, dan menumbuhkan keyakinan bahwa tidak ada doa yang benar-benar hilang. Pada tahap ini, seseorang mulai menyadari bahwa doa terbaik terkadang bukan tentang meminta, melainkan tentang berserah. Zikir mengajarkan seni berserah tanpa kehilangan harapan. Hati tetap berharap, namun tidak menuntut. Tetap meminta, namun tidak memaksa. Keseimbangan inilah yang membuat doa menjadi jernih, dan malaikat menjaga kejernihan itu agar tidak tercemar oleh prasangka buruk kepada Allah. Doa yang berjalan di atas cahaya tidak selalu mengubah keadaan luar, tetapi hampir selalu mengubah keadaan dalam. Hati menjadi lebih tenang, lebih yakin, dan lebih siap menerima apapun yang ditetapkan. Disinilah seseorang merasakan bahwa kedekatan dengan Allah bukan diukur dari terkabulnya permintaan, melainkan dari terjaganya hati. Dan selama zikir tetap hidup, malaikat akan terus menyertai, mengiringi doa-doa yang lahir dari kesadaran, menuju rahmat yang telah ditentukan dengan penuh hikmah. Bab 9. Saat langit mulai mengenal namamu. Ada fase yang jarang disadari oleh manusia, ketika namanya mulai dikenal bukan karena pencapaian dunia, tetapi karena kesetiaan hatinya dalam mengingat Allah. Zikir yang dilakukan terus-menerus dalam diam maupun ramai, perlahan membentuk jejak rohani. Jejak ini tidak tercatat di bumi, namun dikenali di langit. Malaikat mengetahui hamba yang sering kembali, yang jatuh namun bangkit dengan menyebut namanya, yang lelah namun tidak menjauh dari zikir. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi mencari pengakuan manusia. Pujian terasa ringan, celaan terasa biasa. Bukan karena hatinya kebal, tetapi karena pusat perhatiannya telah berpindah. Ia lebih peduli apakah Allah ridha daripada apakah manusia setuju. Malaikat menyertai keadaan ini dengan penjagaan yang kuat, menjaga hati agar tidak tergelincir ke dalam kesombongan halus yang sering muncul bersama kemajuan rohani. Dikenal oleh langit bukan berarti hidup menjadi mudah, justru seringkali ujian menjadi lebih halus dan lebih dalam. Namun hati yang terbiasa berzikir tidak merasa dikhianati oleh keadaan. Ia memahami bahwa setiap beban adalah bentuk perhatian. Malaikat membantu menjaga pemahaman ini agar hati tidak berubah menjadi curiga kepada takdir. Mereka menenangkan saat pikiran mulai bertanya terlalu jauh, mengembalikan fokus kepada kepercayaan. Pada fase ini pula, seseorang mulai merasakan bahwa hidupnya tidak berjalan sendiri. Ada perlindungan yang tidak selalu bisa dijelaskan. Ada bantuan yang datang tepat waktu. Ada penghalang yang muncul sebelum keburukan terjadi. Semua ini tidak menimbulkan rasa bangga, melainkan rasa syukur yang dalam. Malaikat menjaga agar syukur itu tidak berubah menjadi klaim keistimewaan. Ketika langit mulai mengenal namamu, yang berubah bukan dunia di sekitarmu, melainkan caramu berada di dunia. Langkah menjadi lebih hati-hati, niat lebih dijaga, dan zikir menjadi tempat kembali setiap kali hati terasa berat. Malaikat terus menyertai bukan karena kesempurnaanmu, tetapi karena kejujuranmu untuk terus mengingat Allah. Dan selama kejujuran itu dijaga, penyertaan langit tidak akan pergi, meski dunia tidak pernah tahu siapa dirimu sebenarnya. Bab 10. Cahaya yang menyertai hingga akhir perjalanan. Pada akhirnya, zikir menuntun seseorang pada pemahaman yang paling dalam tentang hidup, bahwa perjalanan ini bukan tentang seberapa jauh melangkah, melainkan kemana hati selalu kembali. Ketika nama Allah telah akrab di dalam kesadaran, rasa takut terhadap masa depan perlahan melemah. Bukan karena semua menjadi pasti,
tetapi karena hati telah belajar percaya. Cahaya yang sejak awal menyertai kini terasa lebih tenang, lebih akrab, seolah menjadi bagian dari denyut kehidupan itu sendiri. Malaikat pada tahap ini bukan hanya penjaga dari keburukan, tetapi saksi kesetiaan. Mereka menyaksikan jatuh bangunnya seorang hamba, kegagalannya, air matanya, dan usahanya untuk tetap kembali kepada Allah. Penyertaan mereka tidak membuat seseorang luput dari kesalahan, namun menjaga agar kesalahan itu tidak menjadi tempat menetap. Setiap kali hati mulai menjauh, ada dorongan lembut untuk kembali, ada rasa gelisah yang sehat, tanda bahwa cahaya masih bekerja. Ketika usia bertambah dan kekuatan fisik berkurang, zikir justru menemukan kedalaman baru. Ia tidak lagi bergantung pada suara, tetapi pada kehadiran hati. Bahkan dalam diam, ingatan kepada Allah tetap hidup. Pada fase ini, malaikat menyertai dengan ketenangan yang lebih kuat, menenangkan ketakutan akan kehilangan, tentang perpisahan, tentang akhir yang tak terhindarkan. Hati yang terbiasa berzikir tidak melihat akhir sebagai kegelapan, tetapi sebagai peralihan menuju perjumpaan. Saat mendekati ujung perjalanan, dunia mulai terasa ringan. Ambisi yang dulu mendesak perlahan melemah, digantikan oleh kerinduan yang tenang. Zikir menjadi teman paling setia dan malaikat menjadi pendamping yang lembut. Tidak ada janji kemudahan, tetapi ada jaminan ketenangan. Inilah buah dari perjalanan panjang yang dijalani dengan kesadaran, bukan dengan kesempurnaan. Dan ketika akhirnya seorang hamba harus melangkah meninggalkan dunia, cahaya yang dahulu menyertai sejak zikir pertama tidak pergi. Ia justru menjadi lebih nyata bagi ruh. Malaikat datang bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pembawa kabar. Karena siapapun yang hidup dengan mengingat Allah, sejatinya telah menyiapkan perjumpaan yang damai. Perjalanan boleh berakhir, tetapi cahaya itu tidak padam, karena ia berasal dari Yang Maha Hidup, dan kembali kepadanya dengan tenang. Jika sampai di titik ini hatimu terasa lebih tenang, jangan buru-buru pergi. Ketenangan bukan selalu tanda semua masalah selesai. Terkadang ia hadir karena hatimu baru saja diingatkan untuk kembali. Apapun yang sedang kamu hadapi, ingatlah bahwa Allah tidak pernah jauh dari hamba yang mengingatnya. Meski hanya dengan zikir yang lirih dan sederhana. Tidak perlu menjadi sempurna untuk ditemani cahaya, cukup jujur untuk terus kembali. Jika ada kelelahan yang belum terucap, biarkan ia larut dalam zikirmu. Diam sejenak, rasakan napasmu, dan sebut namanya dengan pelan di dalam hati. Semoga setelah ini, langkahmu terasa lebih ringan, hatimu lebih lapang, dan jiwamu lebih terjaga. Sampai bertemu kembali, semoga cahaya itu tetap menyertaimu. Di setiap langkah, di setiap diam, dan di setiap doa yang kau titipkan kepadanya.